Ya, silakan Bu Siti DJ. Apakah monitor? Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Snapai yang selalu kita tunggu ilmu-ilmunya, kemudian yang kami hormati Bunda Dewi sebagai Direktur Rumah Kesadaran dan juga kru dari Rumah Kesadaran, juga teman-teman yang great semuanya, ada Mbak Soplo, ada Pak Mujiono, ada Bu Alia, ada Pak Farul, ada Bu Ami. Mari selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang, kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian rutin The 7 Awareness dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Teman-teman yang great, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua kembali dalam kajian rutin, yaitu kajian The 7 Awareness. Di sini juga ada Mbak Yunia, ya alhamdulillah Mbak Yunia juga sudah bergabung. Nah, pagi semuanya, dan Bu Ami, Pak Alia, monggo yang bisa untuk kondusif untuk on video dipersilahkan agar kita bisa saling mendoakan sehingga kita saling lihat aura kasihnya gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang great, kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, sambutan dari Rumah Kesadaran, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Farul. Monggo Pak Farul dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti DJ yang great. Pagi hari ini sehat selalu beserta keluarga. Juga teman-teman yang membersamai acara ini dimudahkan rezekinya, sukses selalu bahagia, menjadi manusia di atas rata-rata. Amin ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini Ahad 14 Mei 2023 kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa jumpa lagi di acara kesayangan kita, kajian Ahad The 7 Awareness setiap Ahad pagi. Yang sama-sama kita hormati, tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang cerah ceria. Yang sama-sama kita hormati Guru kita Pak Nahoy serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umron Yusuf MPD, sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses, kaya, bahagia, berkah,
menjadi manusia di atas rata-rata. Ya, beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Setiap Ahad pagi kita mengikuti kajian Seven Awareness yang diadakan dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Juga setiap Senin malam kita ada preview The Seven Awareness, dan setiap Rabu malam ada preview. Kita ikuti sekarang Allah Kesadaran. Ya, silakan di on Mars Allah Kesadaran. Ya, itulah Mars Aula Rumah Kesadaran yang syairnya diciptakan oleh Husnul Khotimah. Terima kasih. Alhamdulillah kemarin juga dari Rumah Kesadaran sudah sukses ya meluncurkan buku terbarunya karya 63 penulis alumni The Seven Awareness maupun 21 Day to be Transhuman. Dan langit pun tersenyum ya, buku tersebut alhamdulillah sudah launching di gedung Aula DPR Tangerang Selatan. Ya, demikian informasi dari Rumah Kesadaran. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farul yang telah menyampaikan kegiatan program-program dari Rumah Kesadaran, dan alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan program halal bihalal dengan juga peluncuran buku. Jangan lupa ucapan terima kasih hingga sukses acara tersebut. Okay. Ya, terima kasih kepada semua yang ikut berpartisipasi. Okay. Ya, lanjut Bu Siti DJ. Oke, terima kasih Pak
Kita dari Mas. Oke, nanti bisa dilanjut nanti ya. Untuk selanjutnya, literasi, mungkin ada yang siap buku The Seven Awareness-nya. Pak Mujiono ada, Pak Mujiono? Yap. Oke, boleh Pak Mujiono minta tolong untuk dibacakan, yaitu tentang awareness of surrender. Awareness of surrender. Halaman Oke, halaman 231. 231. Mbak Rinanya belum hadir. Oke, siap, Bu. Ya, Monggo Pak Farul. sebentar. Pak Farul. Pak Mujiono kok Pak Farul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas. Siapa ada yaitu Roberto Baggio. Ia lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil ia telah menunjukkan bakat hebatnya sebagai calon bintang sepak bola Italia. Perjalanan karirnya berliku-liku sampai ia pernah menjadi pemain besar. Bagi klub Juventus, Baggio adalah pemain kesayangan. Namun bagi klub sebelumnya AC Florenses, Baggio dianggap seperti Mesias. Bukan untuk publik Italia, Baggio dijuluki sebagai Il Divino yang berarti yang ilahi. Semua telah didapatkan dari harta ketenaran sampai kebesaran. Namun suatu hari ia pernah berujar kelak saya akan kembali menjadi bukan siapa-siapa lagi. Itulah saat saya menyadari bahwa saya hanyalah seorang Baggio. Bisa jadi itulah cita-cita tertinggi dari seorang maha bintang sekelas Roberto Baggio. Oke, terima kasih Pak Mujiono. Ya. Terima kasih telah membacakan literasinya. Ya, itulah the power of zero ya, kekuatan keikhlasan. Coach Makai sudah hadir belum? Oke, selamat bergabung Mbak Mira, Mbak June, kemudian ada Bu Silviana. Selamat pagi Mbak Bu Silviana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Sehat ya Bu Silvi ya? Alhamdulillah pangestunipun. Ibu nggih sehat nggih? Alhamdulillah ya, selalu bahagia tanpa syarat. Amin. Juga pada Mbak Darti, alhamdulillah udah bergabung. Kemudian Mbak Yunia, kemudian ini siapa ini? Ya, ada Mbak Nurhanita, ada yang Great Woman. Great Woman siapa ini ya, Pak Farul? Great Woman. Selamat datang juga Mbak Etik yang ya. Assalamualaikum Mbak, ini Great Woman ini Mbak atau Mas ini? Ya, Waalaikumsalam. Saya Ibu. Iya, namanya Great Woman, jadi belum tahu siapa. Saya Mbak Arina, Bu. Oh, alah. Mbak Rina Hongkong. Iya, Mbak Arina, Oh, bukan Mbak Rina.
Arina mana? Mbak Lina, oh Mbak Lina. Arina Iya, iya, iya. kanak. Pak Farul masih ingat. Iya, ya Mbak Lina ya. Oke. Iya. Apa Selamat kabar Pak juga. Farul? Apa kabar? Ya, sehat-sehat Great Woman ya. Alhamdulillah semuanya sehat dan pagi-pagi. Ini kalau di tempat saya ini kondisinya sepoi-sepoi gitu. Dingin-dingin gimana gitu. Sama enggak ya? Sama di Hong Kong juga Oh gitu ya, udaranya memang ada baru-baru seperti itu ya. gerimis, terus rasanya kurang enak gitu, Bu. Oh gerimis. Alhamdulillah Allah ngasih rezeki hujan ya. Iya. Mbak Lina. Oke. Ya, cuacanya semeriwing, Bu. Iya, Mas Nakai belum hadir ya. Oke, atau mungkin ada yang mau sharing di sini, monggo sambil menunggu Coach Nakai. Ya, silakan Bu Arina coba bisa sharing kali. Sudah lama. Oh gitu, monggo. Belum Arina ada Pak yang Farul, ini masih lagi prepare. Oh iya iya. Lagi nyari kacamatanya hilang. Lupa bawa. kacamatanya itu lagi jalan-jalan. Di sekolah Ya, aja. saya udah di luar, Bu. Udah di luar. Di base campnya Mbak Zoplo. Oh gitu, Iya. alhamdulillah. Baca melihat Oh, HP. ya. Iya. Ya, itu sharing video aja dulu, foto. Iya. Nah, Ini itu acara kemarin. acara kemarin ya Pak Farul ya. Ya, peluncuran buku dan akhirnya pun tersenyum. Ya, acara kemarin. Ya, dihadiri oleh para profesor dan pemerintah daerah Tangsel ya. Halal bihalal sekaligus peluncuran buku dan akhirnya langit pun tersenyum. Ini terdiri dari berapa penulis Pak ini Pak berarti 63 penulis alumni 63 penulis dan Pelanjuran termasuk Mbak Suplo yang Ya, ikut ikut insya Allah menulis. buku ini juga akan berlanjut nanti langit pun tersenyum dan akhirnya bumi pun tertawa itu lanjutnya. Iya, ya betul. Atau yang mungkin yang penulis buku ada yang hadir di sini? Itu Bu Yunia sepertinya ya kemarin. Oh, Bu Yunia juga ya? Bu Yunia itu sebagai itunya ya, apa editornya ya. Iya Bu Yunia ya. Silakan Bu Yunia, your comment. Bu Yunia boleh? Apakah monitor? Ya, editornya itu ada Bu Yunia, Bu Ayu, dan Ibu Yupi ya. Jadi semoga sehat ya. Yang saat ini kabarnya masih sakit ya. Bu Yunia boleh sharing bentar acara kemarin ya itu. Yunia. Oke, Bu Yunia, monggo dipersilakan. Oke, alhamdulillah Coach Nakai sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung akan menerima, buka pikiran, siapkan pikiran, hati, dan semuanya kita hadir di sini untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini dengan yang akan disampaikan oleh Coach Nakai. Monggo Coach Nakai dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
anzala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladhi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budullah mukhlishan lahuddin. Shadaqallahul azim, shadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat, orang-orang yang hatinya luar biasa, dan semoga Allah menjaga terus hati kita, karena kata Rasulullah, kalau hatinya rusak, hatinya sakit, maka semuanya akan sakit. Kalau hatinya sehat, semuanya akan sehat. Jadi hati ini menjadi pusat ya dari pengendalian diri kita, yang kemudian Imam Ghazali menyebutnya sebagai qalbun salim, hati yang sehat, qalbun maridun, hati yang sakit, dan qalbun mayitun ya, hati yang mati. Orang kalau qalbun salim, maka orang menyebutnya masalah, tetapi dia bisa mengambil hikmah dari masalah tersebut dan bisa naik kelas, naik level, naik kualitasnya menjadi manusia di atas rata. Orang kalau kolbunya marid, sakit, walaupun di antara kebaikan-kebaikan, namun selalu merasa kurang. Dan orang kalau hati sudah mati, maka tidak bisa merasakan tanda-tanda kehadiran Allah ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi Allah mengunci, khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya. Ya. Wa ala absarihim. Allah juga kunci matanya. Ya. Sehingga nggak bisa, hatinya nggak merasakan getaran, matanya nggak bisa melihat, kemudian telinga nggak bisa mendengar. Walaupun secara fisik ada gitu ya Bu Siti. Tetapi ketika mata nggak bisa melihat, maka yang dibaca itu adalah hanya sebatas yang terlihat. Tidak bisa membaca yang tidak tampak ya teman-teman. Ketika hati terkunci, maka tidak menemukan one minute awareness. Sulit menemukan jalan perubahan ya. Karena perubahan itu yang paling baik adalah harus lahir karena dari dalam ya, intrinsik. Para pakar psikologi menyebutnya 88%. Motivasi itu intrinsik. 12% baru ekstrinsik. Jadi kalau lahir dari dalam ini, ada kemauan, ada semangat, ada gairah dari dalam diri, maka ditemukan ya, ada seminar, ada kajian dan sebagainya, maka menyempurnakan jalan perubahan yang sedang diperjuangkan. Dan orang yang kalau hatinya sudah mati, maka sulit sekali ya menemukan kebenarannya. Dan dia hampir mungkin berdoa, tapi doanya pun nggak yakin. Padahal salah satu rahasia bagaimana doa kita diterima itu ada dua ya. Yang pertama yakin, dan yang kedua kita berada dalam kebenaran. Allah berfirman misalnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi yang pertama adalah ya wal yu'minu bi. Kamu beriman gak sih kepadaku? Jadi berimannya seseorang ini kepada Allah ini menunjukkan kualitas doa. Jadi orang kalau kemudian doanya nggak diterima atau merasa nggak diterima, sebenarnya itu nggak mungkin ya.
kalau dia betul-betul yakin. Allah sudah berjanji ya kepada hamba-hambanya di Al-Quran bahwa ya kalau teman-teman ya berdoa kemudian kadang-kadang kita keyakinannya minim atau sebatas ilmu mulia, nah ini yang kemudian kayak ditunda gitu. Nah kalau hakul yakin ya insya Allah Allah pasti mengabulkan dengan dua catatan tadi. Pertama adalah kitanya iman, yang kedua la'allahum yarsyudun. Kita berada dalam kesadaran ya ada Allah. Jadi kalau ya kita yakin sekali tapi kitanya berbuat maksiat, kitanya meninggalkan ajaran-ajaran yang Allah telah tetapkan, ya juga tidak diterima ya teman-teman itu. Jadi la'allahum yarsyudun ini di atas la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun di atas la'allakum tatakun. Jadi la'allakum tatakun, la'allakum tashkurun, baru la'allahum yarsyudun. Jadi kita berada ya la'allahum yarsyudun selalu mendapat bimbingan, mendapatkan petunjuk ya, petunjuk oleh Allah sehingga ada alarm gitu Bu Siti, ketika kita mau berbuat khilaf itu ada alarm, ada pengingat. Akhirnya bisa membaca pengingat itu menjadi salah satu keberkahan ya. Seorang koruptor kalau dia la'allahum yarsyudun, dia mendapatkan petunjuk sebelum dia mau korupsi, mungkin nggak berani juga. Ketika dia mau korupsi, tiba-tiba di mejanya ada anak paling kecil yang masih SD, fotonya menatap dia, nggak berani juga di situ. Menatap anak kecil dan seolah-olah anak kecil itu berkata, buat apa ayah? Nggak jadi gitu. La'allahum yarsyudun. Nah yang terjadi kan menangisnya setelah masuk penjara gitu ya. Masuk penjara baru menangis ya. Baru menyesal. Baru menemukan 1 minute warness di penjara gitu. Orang yang kemudian la'allahum yarsyudun ya dia selalu bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu mudah dilihat sepanjang dia melihat. Yang disebut dengan ayat-ayat cinta itu ya. Misalnya ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi Allah sudah siapkan begitu banyak tanda-tanda bagi orang-orang yang bisa membaca tanda-tandanya gitu. Nah, yang bisa membaca tanda-tanda inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang di atas rata-rata ya. Ulil albab teman-teman itu. Dan semoga kita semua Allah jaga hati kita agar senantiasa biqalbin salim, hati kita selalu sehat dan insya Allah akan menyehatkan badan, akan berdampak kepada menyehatkan keuangan ya. Jadi orang kalau hatinya sehat, insya Allah badannya juga sehat. Ya. Dalam teori Seven Wonders misalnya, penyakit saja itu kalau dibedah 10% ya karena apa yang kita makan. Jadi makanan-makanan yang terlalu berisiko misalnya memberikan ya kesempatan kepada kita punya penyakit 10%. Food ya makanan. Kemudian yang kedua adalah habit. Habit atau kebiasaan buruk ya. Itu memberikan dampak 20%. Ada orang makanannya berantakan ya. Makanannya juga asal-asalan, habitnya juga sama. Habis subuh misalkan tidur, habis asar tidur ya. Tengah malam makan misalnya ya. Nah, ini membuat dia akan mendekati penyakit 30%. Tetapi 70%-nya
ya ini ada di hati. Jadi kalau ada orang yang secara fisik ya, kayaknya mungkin dia makannya juga asal-asalan, ketemu di jalan aja, makan di warung, makan di jalan, ya mungkin belinya juga nggak higienis misalnya, karena kerja di pasar misalnya. Kemudian juga hampir nggak pernah olahraga, tetapi hatinya selalu bersyukur, hatinya selalu bahagia, masih jauh dari penyakit. Ada nggak teorinya ya? Ada. Kira-kira menurut teman-teman, pada saat COVID, pernah dengar nggak di seluruh dunia, baik di Indonesia maupun di luar negeri, orang gila kena corona? Coba yang pernah dengar boleh ceritakan, ada nggak? Ya, orang gila itu ada yang nggak kena COVID ya. Kenapa? Karena memang dia hatinya gembira, selalu ceria ya. Orang yang hatinya gembira ini 70% masih bisa sistem imun yang paling kuat. Jadi kalau gembiranya sudah nggak ada, wah ini tinggal masalah waktu saja. Sudah hatinya selalu sedih, makanan yang beresiko, minumnya juga jarang minum air putih, maka resiko penyakitnya sangat besar, teman-teman yang hebat. Oleh karena itu ya menjaga hati kita agar selalu penuh bahagia, dan kita bahagiakan hati teman-teman kita ya melalui sesi kali ini. Saya akan persilakan teman-teman untuk membuka video dan saling mendoakan ya. Jadi silakan buka video dan saling mendoakan dengan doa-doa terbaik ya, doa-doa terbaik kepada teman-teman kita. Silakan, saya berikan waktu 1 menit untuk saling menjaga hati yang bahagia ini dan membahagiakan teman dengan doa-doa terbaik kita ya. Silakan Bu Siti. Amin. Silakan teman-teman semuanya untuk on video, kita akan saling mendoakan satu sama lain sehingga kita semuanya akan menjadi manusia yang kita harapkan, yaitu menjadi manusia di atas rata-rata. Monggo dipersilahkan untuk saling mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aku melakoni sehat selalu dan sehat, sehat sukses, selalu. bahagia, Bu Dan Amin, sehat Mbak selalu. Arina, sehat, Pak Hasan, sehat, Mbak Koko, Ya umur sukses Kang untuk Koko, Bu Bu Silviani, Eka, Eti, Mbak Firkawati, Alia, Mbak Yunia, untuk Ibu sehat, Ati sehat, di bahagia, Malaysia, amin. Bu Ati Tumbelina, Bu untuk Eri, Bunda sehat, Titi Ati, DJ, Pak Mutono, Mbak DJ, Mbak untuk Ika, yang Arya, sehat, Asih, sehat, Bu Lina, Bu Great Woman, Bu Alia, Bu Pak Mujono, Aminah, Azab, Mas Mbak Hasan, Rina, Pak Fahrul, Yudi, Mas Hasan, dan sehat, Vlog, Yudi, Ardi, ada Bunda Bu Yuni, Linda, Mbak Pak Alia, Asep, Mbak Mira, Pak Jus, kita semoga semuanya sehat Bunda selalu, Ati, banyak Bunda umur, Yuni, sukses, kaya raya, Bunda Eni Biru, bahagia. Nur Anita, Asep, Bu Ida, Mas Hasan, Bunda Amira, sehat, sukses, panjang umur, bahagia dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin. Pak Fahrul, Amin, sehat selalu, dedeknya juga. amin amin. Alamin. ya akhirat. Amin. Amin. Terima kasih semuanya teman-teman atas doanya. Semoga doa-doa terbaik juga kembali kepada teman-teman semuanya dan Allah mengabulkan dari doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mbak Atik sehat ya, Mbak Atik ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Ini Mbak, tadi Mbak siapa? Mbak Lina ya? Mbak Arina atau Lina? Arina. Oh iya, soalnya namanya belum diganti ya Mbak, jadi kita mengenalnya ini namanya Great Woman.
namanya Great Woman. Oke, mungkin dari Mas Hasan, sudah on ya Mas Hasan ya? Mana tadi kayaknya ada aja. Iya, Mau iya Bu Siti, nambah, gimana Bu Siti? ya mau nambahi ini tadi kan Bapak Farul sudah mau nambahi dari ini, dari bukan dari PKBM, Rumah Kesadaran. Monggo. Ya, ini masih gelap. Masih lampu apa gimana? Kamar masih gelap. Di sini sudah terang nih. Terang ya? Ya, mungkin untuk menambahkan sedikit Bu Siti. Jadi teman-teman, kemarin kan kita alhamdulillah ya sudah sukses melaksanakan kegiatan halal bihalal, dan tentu suatu kebahagiaan ya buat kita semuanya. Dan saya juga mewakili dari Rumah Kesadaran, dari PKBM, rasanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh alumni karena atas semua kontribusi yang sangat luar biasa dari semuanya. Baik, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait kita sering menggembur-gemburkan itu sekali bahwa keberlangsungan PKBM ini agar bisa menjadi PKBM yang memberikan dampak lebih luas lagi, lebih banyak lagi, maka membutuhkan sebuah gebrakan yang dilakukan oleh kita semuanya, yaitu salah satunya menjadi orang tua asuh. Menjadi orang tua asuh itu tidak terbatas berapa jumlahnya, dan itu bisa dimiliki, bisa dilakukan oleh semua para alumni, semua orang, ya, seperti yang sudah tergambarkan di sana di flyer-flyer yang kami sampaikan, yang kami kirim di grup-grup alumni ya Bapak Ibu. Itu ada anak yatim dan duafa yang bisa kita jadikan sebagai anak didik ya Bapak Ibu. Jadikan sebagai anak didik, dan kemudian kita sebagai wali asuhnya, dan insya Allah itu menjadi sebuah amal yang sangat besar Bapak Ibu semuanya, Bu Siti. Jadi kami persilakan nanti barangkali yang ingin menjadi wali asuh bisa langsung menghubungi saya. Jadi kayak programnya itu setiap bulan kita memberikan apakah uang SPP, di mana uang SPP-nya itu bagi anak didik tadi ada ya uang SPP-nya, uang makannya, uang transportasinya, seragamnya, dan bukunya barangkali. Jadi itu udah include sebulan 500.000 seperti itu untuk menjadi seorang wali asuh. Jadi kalau belajar dari Coach Nahko itu bahwa ada gerakan ilmu ikhlas yang memang kita menjadi orang tua asuh tapi kita tidak memilikinya, tetapi dampaknya, pahalanya insya Allah itu akan ya mendampak pada kebaikan yang insya Allah itu memberikan dampak positif untuk kehidupan kita semuanya Bapak Ibu semuanya. Ya saya kira itu sih wali asuh ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah sih sekaligus saya juga sampaikan bahwa PKBM ini kita masih ada waktu 2 bulan lagi ya untuk kontribusi dari semuanya untuk memberikan support bukan untuk ke PKBM-nya, sebenarnya lebih tepatnya adalah kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Orang-orang yang membutuhkan seperti anak-anak kita yang putus sekolah sehingga tidak ada alasan lagi kemudian putus sekolah gitu, nggak ada alasan lagi. Dengan adanya PKBM dan bahu-membahunya dari kita semuanya para alumni, itu
sehingga menjadi solusi buat mereka semuanya. Untuk daftar kami kebetulan sudah kerjasama dengan RT RW sekitar Tangerang Selatan, dan tentu dari Bapak Ibu juga bisa merekomendasikan sebenarnya. Misalkan ada anak-anak yang memang benar-benar kurang mampu seperti itu, sehingga bisa disampaikan juga kepada kita gitu kan, sehingga nanti proses pembelajaran itu juga efektif dan mereka mendapatkan komitmen untuk menjadi siswa-siswi terbaik yang komitmen mau didik sampai akhir, sampai mendapatkan sertifikasi Seven Awareness, dan sehingga anak-anak itu bisa sukses hingga sampai di dalam kehidupannya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah program ini adalah program yang sangat bermanfaat menurut saya. Karena dengan adanya program ini menambah amal jariah Bapak Ibu semuanya yang bisa save terus di dunia wal akhirah insya Allah. Oke, saya kira itu Bu Siti atas tambahan sedikit dari saya. Saya ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Informasi untuk PKBM bisa diakses melalui website ya di rumahkesadaran.com. Bisa menghubungi langsung WhatsApp saya karena informasinya lengkap di WhatsApp saya juga. Bapak Ibu, jadi ada flyer, ada brosur ya, ada apalagi jadwal ya, ada jadwal juga. Dan insya Allah di situ Bapak Ibu bisa diakses ya nomor WhatsApp saya yang sering saya pakai, sering hubungi Bapak Ibu semuanya. Nah terus juga alhamdulillah Bapak Ibu satu tambahan lagi untuk program ngaji metode Ali ini kita sudah ongoing, kita sudah membuka pendaftaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang di luar sana nanti kita akan buka flyernya, kita akan kirim flyernya. Ada jadwal pengajian pembelajaran ngaji kitab Al-Quran ya. Bagaimana metode cepat untuk bisa baca Quran dan program-program seperti tahfiz dan sebagainya. Bisa offline dan bisa online. Jadi Bapak Ibu bisa segera komunikasikan kepada kami bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan program reguler, yaitu program tahfiz, program belajar cara cepat belajar ilmu Al-Quran. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih Bang yang sebesar-besarnya. Terima kasih Coach Nakoy, terima kasih seluruh alumni. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya dan kita menjadi pribadi di atas rata-rata. Thank you very much. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan untuk menyampaikan tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Fahrul dari Rumah Kesadaran PKBM siap menerima semua partisipasi Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk program-program yang ada di PKBM Rumah Kesadaran. Jadi ada yang untuk sekolah-sekolah buat anak-anak yang putus sekolah saat ini yang tidak bisa apa-apa misalnya dari yatim atau yatim piatu yang memang benar-benar dalam kondisi bantuan kita sehingga bisa dididik dari Rumah Kesadaran di PKBM Rumah Kesadaran sehingga diharapkan untuk bisa menjadi anak-anak atau orang-orang yang di atas rata-rata. Mungkin Bunda Dewi mau menambahkan? Monggo. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pengajian subuh pagi hari ini kita masih diberikan nikmat
sehat, sehingga selalu dengan bahagia tanpa syarat, bersilaturahmi, menjalin komunikasi, dan berbagi, sharing positif dan energi positif. Dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang utama dan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Nakoy yang selalu istiqomah membimbing dan mengarahkan kita. Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada para alumni training 7 Awareness dan training 21 Days to be Transhuman yang selalu istiqomah juga mensupport dan membantu serta menjadi keluarga besar Rumah Kesadaran secara istiqomah dan dengan hati bahagia tanpa syarat. Dan ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia kita, Bapak Haji Slamet, mana nih? Pak Haji Slamet, yang dengan cintanya beliau meninggalkan keluarga, nginep di Tangsel sampai 2 hari ya. Mana Pak Haji Slamet? Ya Iya. ampun. Iya, sampai saat ini masih menginap di Tangsel ya Pak? Masih Bu. Iya. Terima kasih atas segala cinta dan support-nya, terutama bukan kepada saya, kepada coach ya, tetapi kepada hal-hal kebaikan yang memang pada kesempatan ini melalui Rumah Kesadaran dan 7 Awareness. Tetapi kalau melihat acara halal bihalal kemarin, saya juga ucapkan terima kasih kepada support-nya alumni atas segala ketulusan baik secara materi dan imateri untuk acara kemarin. Kalau melihat di acara kemarin, sebenarnya secara pribadi saya mendapatkan sebuah kepuasan batin dari para alumni seperti kemarin yang sharing, ada 3 profesor, kemudian ada Mbak Joflo, kemudian ada Kang Oni, ada Bu Ayu, ada Bu Yunia, yang kemarin berkesempatan sharing ya, itu memberikan inspirasi banyak orang, baik secara online, secara offline, dan yang utama memberikan inspirasi kepada para pemangku jabatan yang ada di Tangerang Selatan. Seperti itu, mereka melek diri bahwa ternyata punya SDM yang handal, yang bisa membangkitkan jiwa dan motivasi banyak orang. Nah, artinya acara kemarin ini bukan karena kontribusi Coach Nakoy sendirian, bukan karena kontribusi saya dan para panitia saja, tetapi para alumni yang berada jauh di sana pun seperti Mbak Joplo dan tim ini memberikan sebuah inspirasi dan ibaratnya tabokan ya kalau bahasa orang Betawi itu bahwa bangunlah, sadarlah gitu bahwa di sini pun ada potensi yang baik untuk saling berkolaborasi dan dimaksimalkan seperti itu. Dan memang selama ini kami membangun 7 Awareness lebih banyak keluar dibanding di rumah sendiri di Tangerang Selatan. Dan Tangerang Selatan ini yang turun ke bumi, yang membangun ke Tangerang Selatan, memang saya lebih dikenal sebagai Ketua IPMI PD Tangerang Selatan. Namun saat ini seperti yang diajarkan dalam ilmu 7 Awareness bahwa kita memberi dulu saja, pada saat itu saya sebagai Ketua IPMI apa yang bisa saya kiprahkan, kemudian kemarin mungkin para alumni juga sudah bisa melihat langsung bagaimana hasil daripada output buat saya untuk membina para UMKM, bagaimana mereka istiqomah dan konsisten dalam menjalankan ada sekian UMKM yang saya berdayakan sehingga mereka nanti bisa kita bisa saling berkolaborasi, mereka bisa saling menginspirasi. Rumah Kesadaran, alumni Rumah Kesadaran terinspirasi oleh mereka
mereka ibu-ibu biasa namun punya hati luar biasa untuk bisa mensupport dan membantu perekonomian keluarga. Karena saya sampaikan kepada mereka, kita tidak pernah tahu hidup kita sampai kapan, suami kita sampai kapan, maka kita harus punya kemandirian, kita harus punya inovasi, dan kita harus punya persiapan untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh. Nah, itu kemarin para perempuan-perempuan yang kami perdayakan. Dan dari acara kemarin pun Pak Haji Slamet sebenarnya itu membuat saya menemukan satu titik kesadaran kenapa dengan potensi-potensi alumni yang ada di luar negeri, luar daerah, kita jadikan satu atmosfer untuk bisa menginspirasi ke Tangerang Selatan. Waktunya kami memberi secara implementasi real adalah ke masyarakat terdekat. Nah, saya kemarin mengevaluasi manajemen, Mas Hasan, kemudian dan teman-teman yang lainnya, bahwa saatnya sekarang kita punya program untuk menjalankan PKBM bersama-sama alumni. Dan seperti yang tadi Mas Hasan sampaikan juga, bahwa PKBM dan program bimbel Quran dengan metode Ali ini adalah salah satu program perdana implementasi rumah kesadaran untuk masyarakat sekitar, untuk masyarakat terdekat. Dan kemudian kalaupun nanti para sahabat atau para alumni ingin, Bu Dewi bisa nggak peserta PKBM itu dari luar negeri, dari luar kota, dari luar provinsi, bisa. Itu bisa untuk bisa digabungkan seperti yang Mas Hasan tadi sampaikan. Bisa nggak kalau saya jadi wali asuh tetapi saya referensikan orangnya yang memang dari daerah saya, itu bisa. Nanti bagaimana metode pembelajarannya? Metode pembelajarannya kita bisa menggunakan metode secara hybrid. Jadi online dan offline, atau ada kelas online yang memang untuk mendorong kita nanti punya kampus online yang didukung oleh Prof. Wahid ya, yang nanti sudah punya konsep, sudah punya desain program untuk bersama-sama berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Kesadaran membangun kampus online seperti roadmap perjalanan kita. Tahun 2019 akhir 2020 awal kita mencetus Yayasan Rumah Kesadaran. Tahun 2024 kita punya program PKBM, dan tahun 2025 kita punya sekolah. Tahun 2026 kita punya kampus kesadaran. Semoga para alumni yang saat ini tetap bersama-sama bergandengan tangan menjadi keluarga besar dan menjadi penggagas dari impian dan visi-visi Kusnakoy. Itu saja ucapan dan sambutan dari saya mewakili manajemen Rumah Kesadaran. Makasih semuanya. Semoga Allah membalas segala amal perbuatan baik para sahabat alumni semua, dan selalu memberikan kesehatan yang utama kepada Kusnakoy dan kepada kita semua, dan kita bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dan berkomitmen membangun kebaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Terima kasih Bunda Dewi yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, bersyukur sekali dengan Rumah Kesadaran yang semakin hari semakin meluaskan manfaatnya, baik itu di sekitar ya, terutama di Tangsel ya, dan juga di seluruh daerah. Ada yang di luar negeri ya, ada di Malaysia, di Hong Kong, dan di dalam negerinya juga sudah banyak. Dan semoga apa yang direncanakan, program-program dari Rumah Kesadaran, semoga Allah mewujudkan dan memampukan semua bisa terwujud
mulai dari sekolah sampai pada kampusnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk menyimak kajian pada pagi hari ini. Monggo Coach Nakai dipersilahkan. Ya, Bu Siti, tadi Mas Hasan, Bunda Dewi ya sudah menyampaikan beberapa informasi penting dan juga ucapan terima kasih untuk seluruh dukungan ya atas kepanitiaan halal bihalal, dan insya Allah tahun depan kita buat lebih besar lagi dengan tentu saja dengan buku baru ya. Dan launching buku berikutnya insya Allah Nobok ya, Nobok Leadership dengan Universitas Pamulang insya Allah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great, Allah menurunkan Al-Quran ya dengan hak, dengan benar ya. Bahkan wa innahu lahaq ya, hakul yakin, dengan seyakin-yakinnya benar. Jadi hakul yakin tuh seyakin-yakinnya benar. Ya, kalau ainul yakin, yakin karena kita melihat ya. Kalau ilmu yakin, yakin karena kita ya memiliki ilmu atau informasi atau pengetahuan. Nah, hakul yakin ini ya Allah sampaikan di Al-Quran, wa innahu lahakul yakin, bahwa sesungguhnya Al-Quran sebenar-benarnya, sebaik-baiknya kebenarannya. Rasul pernah ditanya juga oleh para sahabat bagaimana caranya biar kita hakul yakin. Rasul menjawab, jalisul mu'minin, duduk bersama orang-orang yang hatinya yakin ya. Jadi ternyata teman itu mempengaruhi ya. Kalau kita temannya juga yang levelnya selalu ya up and down, akan mempengaruhi kita juga. Kita temannya adalah orang-orang yang selalu bicaranya tentang masa depan ya, berpengaruh juga. Kita temannya orang-orang bicara masa lalu terus ya, juga mempengaruhi kita ya. Di Seven Awareness misalkan diceritakan ketika Kiai menyuruh para santrinya beli ikan di pasar, dan setelah beli kemudian Kiainya bilang, coba kamu balikin lagi sana ikannya. Nah kok gitu Pak Kiai, ya balikin aja gitu. Habis dibalikin kemudian Kiai bilang, cium tangan kamu, kira-kira bau nggak gitu. Bau Pak Kiai, itulah pertemanannya. Walaupun sudah berpisah, walaupun sudah nggak berteman, tapi baunya masih ada gitu. Jadi pertemanan kita juga di komunitas Rumah Kesadaran akan memberikan pengaruh. Ada yang cepat, ada yang sangat cepat, sangat lambat, ada yang lambat, tapi pasti mempengaruhi teman-teman yang great. Ada 2 wali santri datang ke pondok dan satu wali bilang, kenapa anak teman saya berubah sejak dia mondok, kenapa anak saya nggak berubah? Kiai hanya tersenyum dan mengatakan, anaknya ibu tertutup, anaknya teman ibu terbuka. Jadi walaupun kiainya sama, belum tentu hasilnya sama. Tergantung bagaimana kualitas hati siswa itu, santri tersebut membuka dirinya. Kalau santri tertentu membuka dirinya, ya insya Allah ilmu mudah menyerap ya. Tapi kalau kemudian dia menutup, ya akan sulit ya teman-teman hebat. Dan sahabat-sahabat yang great, apa yang tadi dibacakan oleh Pak Mujiono tentang awareness of surrender ya, menjadi bagian yang super penting. Bahkan Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa ya kita diminta untuk fa'budillah, beribadalah mukhlison, dengan ikhlas lahudin dalam menjalankan agama ini teman-teman hebat. Jadi orang-orang yang kemudian ikhlas ini adalah ya dia ikhlas dalam beribadah ini teman-teman yang great. Dia betul-betul menikmati setiap proses menjadi sebuah jalan ibadah, sehingga nggak ada ibaratnya orang yang motivasi ikhlas karena Allah tuh rugi gitu. Bahkan pada saat di mata orang dia mengalami kemunduran atau kegagalan, ya itu menjadi jalan maju untuk dia karena dia semakin dekat dengan Allah gitu.
semakin dia taqarrub ilallah, ya teman-teman yang great, dan ya betul-betul tidak ada ruginya. Orang yang kemudian mengalami kerugian itu ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, tapi malah meninggalkan Allah, malah meninggalkannya. Padahal ya Allah selalu membuka pintunya buat siapapun, terutama bagi orang-orang yang sedang mengalami sebuah keadaan yang tertekan, terdesak, ya, sedang tidak ada pilihan, maka satu-satunya penolong adalah Allah gitu. Satu-satunya jalan adalah Allah, sehingga mantapkan hati kita untuk selalu menjadi manusia di atas rata-rata yang mengkonektingkan diri kita dengan Allah tadi. Kalau teman-teman kemarin melihat videonya Prof. Siti Fatimah, coba nanti bisa lihat di Nakoy ya, di YouTube Nakoy, karena videonya hampir 20 menit ya. Beliau menceritakan tentang berbagai cobaan yang dia alami, termasuk penyakit. Mungkin tidak banyak yang kuat ya. Beliau salah satu yang dia terima penyakit itu adalah penyakit kayak orang tua tuh kayak rematik ya. Kadang-kadang rematik kan daerah tulang gitu, daerah lutut. Kalau dia dari kepala sampai kaki, kadang-kadang semua sarafnya sakit. Sakit semua. Tapi apa yang dia praktekkan setelah ikut 21 Days to be Transhuman dengan satu kata, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Ngomongnya sama dengan kita, ngomongnya sama dengan teman-teman, tapi level keyakinannya berbeda. Ya. Alhamdulillah ya Allah, saya kaya. Ada yang ngomong itu, tapi kalau keyakinannya di level ilmu yakin dengan hakul yakin pasti berbeda gitu. Kalau hakul yakin maka dia ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Jadi hatinya sudah penuh dengan Allah dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu milik Allah. Kalau Allah mau dan ya minat, maka ya langsung 1 menit pun bisa dirombak, bisa dirubah. Tapi disitulah kemudian kita dikasih kesempatan sebagai manusia biasa untuk riado, untuk berjuang, ya, untuk berjuang dan belajar meyakinkan diri kita bahwa di mana level keyakinan kita, apakah ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul yakin. Orang-orang yang ikhlas ya tentu saja dia sudah di level hakul yakin, ya. Dan di Seven Wonders ikhlas itu angka yang pertamanya masih banyak ya, sehingga jangan langsung kemudian ya ujung-ujung kita bilang saya ikhlas kemudian tidak melakukan apapun. Kita tetap berafirmasi, kita silent, kita juga sukses, semangat, kita juga wisdom, kita juga menyusun vision, baru terakhirlah surrender kami. Jadi ikhlas ini menjadi formula yang super penting yang harus kita perjuangkan, karena ada juga orang sampai wafatnya pun nggak pernah belajar ilmu ikhlas, Bu Siti. Sampai dia wafat, sampai dia sepuh pun nggak pernah belajar. Sehingga pada saat penyakit sudah datang ke dia, dan ajal juga datang ke dia masih merasa kurang puas. Kurang puas terhadap anak laki-lakinya, kurang puas terhadap pasangannya, kurang puas terhadap rezekinya, kurang puas terhadap keputusan masa lalunya, sehingga akhirnya pada saat wafat, dia masih nggak bahagia. Padahal, ya kata Allah, ya ayyatihan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kata Allah, sinilah, baliklah sini, wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Kembalilah kepadaku, kata Allah, dengan hati yang puas. Jadi hati yang puas dan diridhoi. Jadi banyak orang yang gagal justru pada saat menjelang wafat itu ya. Sul khotimah, karena hatinya tuh nggak puas, hatinya tuh nggak ridho. Hatinya malah menyimpan luka, bahkan hatinya menyimpan dendam. Ini yang karena
itu adalah misteri, maka kita harus berlatih untuk menemukan ilmu ikhlas sehingga suatu saat ketika ya kontrak selesai itu kita dalam posisi yang betul-betul puas, walaupun masih banyak keinginan, cita-cita yang harus diperjuangkan. Sahabat-sahabat yang great, ya. Dan ini menunjukkan kepada diri kita bahwa ya orang-orang yang kemudian hatinya puas tadi, bahkan Allah sudah siapkan surga untuknya ya. Ya, dipanggil oleh Allah, jiwa-jiwa yang tenang, kemudian ya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi siapa sih hamba-hamba Allah yang dimasukkan di sana? Itu adalah hamba-hamba Allah yang syakirin, hamba-hamba Allah yang mukhlisin, hamba-hamba Allah yang penuh ikhlas, dan hamba-hamba Allah yang kemudian penuh dengan syukur. Teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat. Beruntunglah ya kalau kadang-kadang di Jawa itu orang tua kita kan ngajarnya kita selalu jadi orang beruntung ya Bu Siti. Kecelakaan, tangannya luka, bilangnya apa? Untung masih tangannya, kakinya belum, kakinya sehat ya. Tangan dan kakinya luka, untung kepalanya nggak apa-apa ya. Kepalanya luka, untung masih selamat. Ya. Bahkan ketika wafat masih bilang untung juga untung ya. Ya, orang-orangnya baik, ditolong di jalan ya, sehingga masuklah ke rumah sakit sehingga ya tepat waktunya, nggak sampai meninggal ya. Jadi kita dilatih menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang pintar ya, orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang ya tidak ada meaningless ya, selalu penuh makna menjalani kehidupan ini teman-teman hebat. Dan semoga kita termasuk ya orang-orang yang beruntung, yang insya Allah ya selalu menjadi orang-orang yang bahagia dimanapun, dalam keadaan apapun ya, sahabat-sahabat yang great. Pada saat teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa, anugerah yang harus kita syukuri adalah ya badan ini. Badan di dalamnya ada otak, dan otak bisa menarik rezeki, hati bisa menarik rezeki. Tapi kalau kemudian ya badan ini kemudian kualitasnya adalah hanya sebatas tanah lempung, kita hampir sama dengan binatang. Ya, maka disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai basarun. Basarun itu makhluk Allah yang paling indah secara fisik. Basarun dibandingkan binatang. Jadi Allah melihat manusia itu seperti binatang juga, yang hanya ya tapi lebih mulia, lebih cantik, lebih indah dibandingkan binatang. Tetapi Allah memanggil manusia lebih tinggi, disebut sebagai al-insanun, insan. Insan ini artinya manusia yang bisa mengembangkan dirinya. Maka kata-kata insan itu selalu berdampingan dengan jin. Wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budun. Kemudian juga di surat An-Nas ya, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi kalau ketika puasa katanya iblis, setan dibelenggu, kenapa masih banyak berbuat ya jahat? Kita jangan lupa bahwa minal jinnati wan nas. Jadi ada juga manusia yang menggoda, tidak hanya jin ya. Manusia menggoda manusia lainnya ya. Dia makan, posting pada saat puasa ya kan. Ya. Banyak godaan-godaan kita digoda, jangan salahkan kelompok jin ya. Juga manusia juga bisa menggoda manusia lainnya. Termasuk kita digoda oleh manusia-manusia lainnya, dan akhirnya hanya ada penyesalan ya teman-teman yang praise. Sahabat-sahabat hebat. Itulah pentingnya kita belajar terus ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang agung, pribadi-pribadi yang memiliki
rahasia keikhlasan, dan insya Allah kita akan berlatih, kita akan bedah ya sesi ini dalam pelatihan yang diadakan minggu depan ya, di tanggal 19 ya Bu Siti ya, 19 teman-teman ibu, sahabat-sahabat luar biasa, dan silakan ya yang belum ikut belajar mendalami lebih dalam samudra kesadaran ini, karena samudra kesadaran itu kayak metafornya di Seven Wonders, ketika ikan kecil dia nanya ke ikan besar, anggaplah ikan Nemo nanya ke ikan paus ya gitu ya Pak Mujiono. Kata Nemo, aku sering mendengar tuh ya di perahu ada samudra katanya. Aku ingin mencari samudra, di mana sih samudra itu? Kata ikan besarnya, carilah samudra gitu. Kamu cari, kalau nggak ketemu nggak bilang lagi ke saya. Dia mencari berhari-hari, bulan-bulan, bertahun-tahun. Kemudian datang lagi kepada ikan besar. Aku udah nyari tapi nggak ketemu di mana samudra. Kemudian ikan besar mengatakan, di mana kamu tinggal, di mana kamu hidup, di mana kamu bernapas, itulah samudra itu. Gitu. Jadi ada orang yang seperti itu ya, dia mencari makna hidup, dia mencari kebahagiaan, dia mencari tujuan, tetapi dia lupa bahwa sebenarnya ya berada dengan sekitar kita itu teman-teman hebat. Jadi semoga ya sahabat-sahabat yang luar biasa, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang agung ya, atau istilahnya buku Nobok itu adalah greatness ya, atau great people ya. Dan melalui Seven Awareness yang akan kita adakan nanti insya Allah menjadi sebuah wasilah buat kita semua menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah di atas rata-rata ya teman-teman itu. Ini ada banyak teman-teman ya, semoga yang ya, thank you Mbak Joplo yang awal tadi ya bergabung ya, teman-teman Ingrid, dan terus terconnecting terus teman-teman. Yang penting jangan pernah terbisiki oleh diri sendiri atau oleh tadi jin ya, udah bosan, udah malas ya, maka lawan terus ya penyakit malesnya ketika mau belajar ya. Udah capek, lagi sibuk lagi ini ya, sekarang sih belajar bisa bagaimana caranya juga bisa ya. Tadi Bu Hani belajar sambil masak bisa ya, belajar sambil siap-siap acara bisa, belajar sambil banyak caranya ya. Yang penting pada saat belajar kualitas hatinya harus ikhlas insya Allah. Dan terima kasih Mas Hasan tadi ya Bu Siti, teman-teman yang great. Jadi kelas wujud dari proses kita berada di komunitas ini, yuk kita belajar mempraktikkan ilmu ikhlas ya. Saya pernah menyampaikan bahwa di Timur Tengah itu ada laut mati dan laut hidup. Laut mati itu laut yang nggak pernah ada sungainya. Laut hidup, laut yang airnya mengalir ke sungai-sungai. Nah, orang yang rezekinya mati, biasanya uangnya habis buat dia sendiri. Dia menjadi laut mati. Orang yang rezekinya selalu lancar, karena dia aliri rezekinya ke sungai-sungai yang banyak. Jadi kalau Anda sekarang punya penghasilan, jangan cukup hanya untuk biaya hidup. Ya, tapi coba buat sungai-sungai sebanyak mungkin. Ada yang sudah punya ya santunan di tempat lain, ada yang sudah punya ini, nggak masalah. Semakin banyak malah makin bersih. Ya. Jadi coba membuat sungai barunya ya, bismillah hakul yakin. Di program Wali Asuh PKBM ini kan sebulannya 500.000 Bu Siti. Ya, 1.000, dan itu anak yatim yang kita akan bina dari makannya, snacknya selama 1 bulan itu ya teman-teman yang great. Tetapi kita ingin teman-teman yang memang mampu dan siap
bukan per bulan gitu Bu Siti, biar anak-anak yatim ini bisa terjamin gitu. Misalnya apakah ada yang minimal 3 bulan atau 6 bulan, sehingga atau 1 semester, sehingga pada saat dia ngikut dia terjamin bahwa dia bisa belajar sampai 6 bulan yang akan datang. Teman-teman include ya, apakah kita akan merugi, berkurang? Rasul menjawab tidak ya, tidak mengurang harta sedikit pun ketika kita bersedekah ya teman-teman include. Nah karena godaan anak yatim itu berat ya, maka ya teman-teman include bismillah aja diniatin kalau kita nanti menjadi wali asuh ya, kayak kita metafornya kan kalau di Seven Wonders ada orang tua jalan, nenek-nenek mau nyebrang sungai, mau nyebrang jalan, kita panggil, ayo nek, saya bantu seberangin, makasih cucu, gitu ya. Habis itu diangkat, dilempar ke solokan neneknya gitu. Jadi maksudnya berbuat baiklah dan lupakanlah itu. Karena godaan anak yatim berat sekali ya, apalagi anak yatim yang kita kenal dekat, kadang-kadang bisikan itu sering muncul ya. Kadang-kadang sering muncul. Nah kita silakan punya anak yatim di mana-mana, tapi niati anak yatim yang kita nggak merasa memiliki, itulah ilmu ikhlas. Anak yatim di mana kita nggak memiliki, kemudian ya kita bismillah, kita niatin saya mau jaga merawat masa depan saya dengan anak yatim yang tidak saya merasa miliki. 3 bulan 500, 3 bulan 500, ya. Dan ya nggak merasa memiliki juga, nggak harus. Nah kalau dia berhasil karena saya, nggak juga. Bismillah aja teman-teman. Insya Allah yang akan mantul kepada kita min haitsu la yahtasib. Teman-teman yang luar biasa ya, sahabat-sahabat yang kuat. Barangkali itu Bu Siti ya, saya juga ikut juga memilih atau ikut program PKBM ini ya, karena di kita nih anak SD-nya 30, SMP 30, SMA 30 yang mau kita buka kelas tuh, jadi dan sekolahnya mereka tuh nggak harus tiap hari Bu Siti ya, mereka sekolahnya lebih fleksibel. Anak-anak yang putus sekolah, yang sudah jadi anak jalanan, yang sudah di tikungan minta-minta uang Pak Oga, yang tiap hari hanya main game, kita mau rangkul ya, insya Allah rezeki teman-teman mengalir lebih berkah lagi ya teman-teman Indri, sahabat-sahabat hebat ya. Apalagi ya, saya kemarin khutbah di Masjid Sunda Kelapa itu ya, salah satu yang termasuk keutamaan kata Rasulullah SAW ketika Ibnu Mas'ud tanya ya, ayo amalu afdol, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab ya, as-sholat ala waktiha, sholat tepat waktu. Apalagi ya Rasul, summa birrul walidain. Apalagi ya Rasul, summa jihad fi sabilillah. Jadi ada 3 amal yang utama kata Rasul. Pertama adalah ya sholat pada waktunya. Yang kedua ya adalah birrul walidain, menghormati atau memuliakan atau berbuat baik kepada orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tuanya sudah nggak ada? Sebagian kita kalau pulang kampung sudah nggak ada orang tua kan, hanya kenangan rumah dan sebagainya. Maka dalam Islam, bagaimana cara birrul walidain kita kepada orang tua kita ya, ada 3. Pertama adalah berdoa ya, karena doanya anak itu akan menghentikan hisabnya orang tua di kuburnya gitu. Mungkar nakir akan menghentikan ya siksaannya ketika anak itu berdoa. Yang kedua adalah istiqomah, melanjutkan amalan-amalan ibadah orang tuanya selama dia hidup. Orang tua saya itu hampir nggak butuh sholat tahajud. Sekarang saya juga merawat istiqomah orang tua saya. Itu orang tuanya akan bahagia di sana. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sedekah atas nama orang tua. Nah ini coba dirawat teman-teman. Buktikan birrul walidain kita ya, diniatkan kalau ibunya sudah wafat, ayahnya sudah wafat,
saya bismillah, coach, saya mau minimal 1 anak yatim, bismillah demi ibu saya, atas nama ibu saya, bismillah. Ya, maka insya Allah ya, mau Anda S3, mau ada profesor, kalau orang tua juga pelit, dikuburnya juga dia sempit, teman-teman hebat. Mau Anda banyak jadi artis, jadi pujian banyak orang, birrul walidain 3 tadi ya, teman-teman hebat. Ya, apalagi hartanya anak laki-laki. Hartanya anak laki-laki itu kata Rasul milik ibunya. Ya, jadi kalau ada ibu minta uang kepada anak laki-laki, jangan bilang itu utang, itu memang miliknya. Kata Rasul. Itu miliknya. Jadi memang untuk ibunya, tapi orang perempuan ketika menikah ya dia pindah ke suaminya. Tapi kalau laki-laki nggak ada habisnya ke orang ibunya. Ibunya wafat, dia punya harta, dia punya gaji, bismillah. Kalau nggak kayak gitu ya dia akan merugi nantinya. Jadi teman-teman yang great ya, mari kita cerdas mengelola keuangan secara agama ya, teman-teman yang great. Tidak hanya secara mengelola keuangan secara matematika, tapi mengelola keuangan secara agama ya. Harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, yuk disusun, ditata kembali ya. Saya bismillah, momentumnya akan ada. Ini besok tahun ajaran baru akan dimulai. Bismillah aja teman-teman. Kalau ayah sudah wafat, ibu sudah wafat, ya 500.000 per bulan, insya Allah bukanlah barang yang besar, apalagi demi birrul walidain, cinta besar kita kepada ayah bunda yang sangat luar biasa kepada kita, yang dia hanya punya 1 alasan demi anak-anaknya. Anaknya nggak punya uang, ibunya nggak punya uang untuk bayar semester sekolah dulu, ibunya lari minjem uang ke tetangga, lari minjem uang kepada saudara, ya. Ibunya nggak punya uang, dia lari kemana-mana karena ingin anaknya itu punya masa depan yang gemilang. Tapi kadang-kadang ketika anaknya sudah sarjana, sudah jadi guru, jadi dosen, jadi orang pinter, dia lupa ketika ibunya wafat, ibunya minta sedekah dari anak. Bahkan di Al-Quran dikatakan ketika mayat itu dihidupkan kembali, misalkan Allah hidupkan mayat-mayat yang sudah mati, dia cuma minta 1. Dia nggak mau, cuma dia minta 1 aja. Dia mau menafkahkan semua hartanya untuk sedekah agar menjadi cahaya di kuburan nanti. Tapi sayang ketika mayat itu sudah dikuburkan, nggak ada kesempatan hidup kembali ya teman-teman Ingrid, kecuali dengan izin Allah dan mungkin orang-orang tertentu dengan kisahnya berbeda ya teman-teman Ingrid. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, ayah saya sudah wafat 3-4 tahun lalu ya, dan saya pun memilih salah satu ya dari anak yatim atas nama ayah saya ya, biar ya karena mungkin ayah waktu mudanya juga bekerja keras sehingga mungkin juga melupa sholatnya atau mungkin lupa di ibadah lainnya ya, sehingga sebagai anak laki-lakinya ya saya ingin ayah saya diampuni di kuburnya, dan juga sedekah ini atas nama beliau bisa menjadi lampu di kuburnya yang gelap itu teman-teman yang kebet ya. Semoga teman-teman juga menjadi anak-anak soleh, anak-anak soleha yang insya Allah ya menjadi cahaya untuk kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat ya teman-teman Ingrid. Insya Allah ya teman-teman Ingrid, jangan sampai nanti sudah jalan programnya, sudah penuh kelasnya, sudah ada semua masing-masing wali asuhnya, baru ingat, baru iya deh saya join ya teman-teman Ingrid. Semoga peringatan atau nasihat di akhir pengajian ini menjadi nasihat terpenting buat kita. Insya Allah ya teman-teman Ingrid, itulah harta yang akan kita bawa nanti ya. Nggak usah sampai akhirat ya, dikubur aja banyak benda ditolak Bu Siti. Saya punya mobil misalnya, mobil ini pun nggak mau dikubur. Kubur pun nolak mobil saya. Baru level kubur, belum level akhirat. Kita punya dolar Hong Kong itu Bu Arina, Mbak Joplo, dolarnya banyak misalnya. Dikubur aja nolak, di kuburan nolak, dolarnya nggak ada nilainya. Tapi kalau jadi sodako, diterima di sana.
Jadi kita punya uang banyak, tapi cuma taruh di bank itu nggak disodakokan. Kalau kita nggak pinter, itu olah digubur juga. Tapi kalau jadi sodako, diterima di sana. Jadi setiap alam tuh punya password, punya kalau kita tuh punya ya paspornya masing-masing. Saya ke Hongkong ada paspornya. Uang saya di Indonesia nggak dipakai di uang Hongkong, ada dolarnya, mata uang berbeda. Transaksi kita di akhirat juga beda, nggak mungkin sama bendanya, nggak mungkin kayak gini teman-teman. Jadi kita terus tingkatkan kesadaran kita teman-teman yang great, termasuk di keuangan ya. Bagi yang sudah memiliki anak yatim, saudara tempat-tempat yang sudah ada, lanjutkan aja teman-teman. Tinggal makin banyak sungai yang Anda aliri sebagai lautan, maka semakin sehat, semakin hidup, semakin bersih insya Allah. Tapi semakin menjadi laut mati, bahkan ikan-ikan pun nggak ada yang mau tinggal di laut mati itu teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang itulah bahayanya laut mati ya. Semoga mau besar mau kecil, insya Allah rezeki kita berkah dan insya Allah kita menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Demikian Bu Siti ya. Mungkin sebelum berdoa barangkali ada yang mau dibagikan pengalaman bahagianya ya teman-teman yang great atau komitmen teman-teman yang mau bergabung di wali asuh juga silakan aja ya. Kita saat ini sudah ada 11 orang yang menjadi wali asuh. 10 orangnya adalah dari alumni PLN, 1 orang dari peserta kita ya, juga belum termasuk saya dan keluarga ya teman-teman yang great. Jadi ya mungkin ya teman-teman yang great ya sahabat-sahabat silakan direnungkan proposal ini ya teman-teman yang great. Istilahnya Tuhan inilah proposal hidupku ya. Semoga ini proposal ini akan sampai ke Allah sehingga akan dijadikan momentum untuk kehidupan kita ya. Saya ingin sehat ya Allah, saya ingin bahagia, saya ingin selamat dari penyakit, dari kecelakaan. Kenapa? Kata Allah? Karena saya punya proposal hidup saya adalah setiap bulan ada anak yatim yang saya santuni dan saya nggak kenal anak yatimnya ya karena anak yatimnya di PKBM. Tapi insya Allah walaupun nggak kenal, tapi saya selalu menjadi wali asuh yang ajaib buat dia. Ya, mau celaka, selamatin dia wahai malaikat. Dia wali asuh buat anak-anak yatim. Mau dibohongin, selamatkan dia wahai malaikat. Mau jatuh sakit, angkat dia wahai malaikat. Ya, mau direndahkan, muliakan dia wahai malaikat. Ya, ada banyak rahasia ya teman-teman yang sahabat-sahabat hebat untuk hidup yang ajaib ya. Teman-teman yang great, demikian Bu Siti, kita akan doa. Namun sebelum doa barangkali ada yang mau disampaikan atau disaringkan, ya silakan aja Bu Siti. Bu Silvi mau sharing juga boleh ya. Mbak Amira, Mbak Joplo, silakan aja teman-teman. Ya, terima kasih Coach. Oke teman-teman yang great, apabila ada yang mau sharing atau ada berita bahagia pada pagi hari ini, silakan untuk di-share ke sini, untuk sharing di sini agar auranya itu menular kepada teman-teman kita semuanya. Monggo silakan Bu Silvi. Mbak Arina. Mbak siapa ya? Nggak ada? Ada atau nggak ada ya? Kalau ada silahkan monggo langsung dibuka mic-nya, langsung menyampaikan atau Bunda Amira. Ya, Bu Siti. Nah, ini siapa ini? Berarti yang salam kenal. Monggo. Saya seringnya alhamdulillah. Ketemu dengan keluarganya, Bu. Bisa berkumpul.
Ini Bu Amira berkumpul di mana ini Bunda Amira? Kita sekarang alhamdulillah sudah di Sukabumi lagi. Sukabumi, Bu. Oh gitu. Belum balik ke Hong Kong. Insya Allah hari Selasa. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Ini bersama siapa ini? Bu, Bu ya. Ya ya. Alumni dari Studi Transition. Calon peserta Seven Awareness gitu ya. Iya. calon ya Coach. Iya. Iya. Ya Bunda Amira nanti diajak untuk ikut training Seven Awareness. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19, 20, 21. Itu ya Bunda Amira ya. Allah insya Allah. Iya. Oke, terima kasih Bunda Amira. Mungkin ada yang lain? Sebelum kita berdoa, ini baru ketemu ini Mbak Eni Biru nih. Biasanya terpampang fotonya ini orangnya langsung nih. Oh, Mbak Eni Biru. Ya Bun, baru siap-siap mau keluar Bun. Oh, kan baru muncul udah mau keluar kan? Ya. Mau keluar negeri ya? Ya mau keluar negeri kan. Buruan deh, saya tunggu. Kalau ini di rumah selalu bahagia Bunda. Amin. Sip. Mau Ya, berkumpul apa dari ini doa, yang di Hong Kong? Doa yang gimana ya? Doa yang benar. Mungkin dulu kalau doa, ya Allah gimana ini rezeki saya kayak gini kayak gitu. Nah sekarang kan sudah diajarin yang benar. Alhamdulillah. Sekarang ya rezeki sudah lancar, anak ya pelan-pelan juga sudah mau mapan, dan kesehatan keluarga. Mungkin dulu saya memintanya untuk kesehatan keluarga kayak gitu. Sekarang alhamdulillah pelan-pelan juga normal kembali. Amin. Itu aja Bunda. Sekarang sudah alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Kalau Semakin kita bahagia mau ya. berubah, kita bisa merubah diri, alhamdulillah keluarga juga mengikuti. Ini yang saya rasakan. Sip. Itu Bunda. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Eni Biru. Ini saya baru bersua dengan aura kasihnya ini. Soalnya biasanya yang terpampang itu fotonya itu. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang mau sharing sebelum dilanjutkan doa pada pagi hari ini? Oke. Kayaknya udah Coach, mungkin cukup dilanjut doa. Baik teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, sama-sama baca suratul Fatihah. Ya karena Allah ya karena selain suratul mustaqim suratul ladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsa'u. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah Allah kami semua sehat wal afiat. Alhamdulillah Allah kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah Allah kami semua sukses dunia dan akhirat. Wa nakhtimul Fatihah. Ya, amin amin Allahumma amin. Demikian pengajian kita hari ini dan terima kasih untuk semua yang terlibat, Bu Siti, tadi juga Pak Farul, terima kasih Mas Hasan, Bunda Dewi,
Kasih juga peserta yang green, Mbak Joblo dan semuanya, dan spesial Ketua Panitia kemarin Pak Slamet ya. Terima kasih untuk semua. Dan mari kita tuduh yang semangat. Salam kesadaran. Indonesia. Indonesia. Tahan, foto dulu. Indonesia. Yang moto siapa nih? Pak Farul biasanya. Mbak ini. Pak Farul mana? Mbak ini biru biasanya juga. Udah ya? Sudah, Mbak. Ya. Dan oh ya lupa kemarin lupa ya tambahan ini Mbak Bu Siti. Kemarin ada informasi penting juga. Rumah Kesadaran menyiapkan juga haji di luar kuota ya. Jadi haji di luar kuota itu haji yang sekarang dimudahkan di minimal 250 juta, 100 juta udah bisa untuk urus semua prosesnya, dan semoga Allah jadikan kita kaya raya, banyak rezekinya, dan insya Allah bisa haji semuanya. Amin ya. Allahumma amin. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih, Bu Siti.